Saya lihat orang-orang yang dibully itu biasanya tuh orang-orang yang dianggap lemah gitu sama kelompok tertentu kan. Jadinya lebih cenderung rawan dibully sama orang-orang yang menurutnya saya so jago, so kuat gitu. Kalau secara paling kayak dimusuhi lebih sering sih gitu, kayak dia dijauhi banget, itu paling sering banget. Harusnya sih kalau menurut saya sih harus kasihnya berat ya, cuman kan udah bawa mental gitu ya. Kan karena ya apa kayak kepala sekolah juga kan. Fenomena perundungan atau bullying terus terjadi di lingkungan pendidikan dari berbagai jenjang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 137 kasus perundungan. Sementara itu dalam tahun 2024 per September ini mencapai 58 kasus. Lantas apa yang menyebabkan perundungan terus terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia? Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 35% dari 114 kasus kekerasan terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan, turut tercatat 46 kasus anak mengakhiri hidup, sedangkan 48% diantaranya terjadi pada satuan pendidikan. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai, perundungan disebabkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat. Itu sebetulnya asalnya cuma satu, yakni dimanfaatkannya, dieksploitasinya relasi kuasa. Dalam hal ini pihak yang memiliki struktur lebih kuat, lebih atas, lebih powerful, kemudian memanfaatkan situasi itu guna mengeksploitasi pihak yang lebih lemah, lebih rendah, lebih bawahan gitu dibandingkan dengan si pelaku, sehingga kemudian lalu bisa mendapatkan sesuatu yang dicarinya, tanpa kemudian sang korban berani untuk kemudian melakukan sesuatu hal yang bersifat defensif, membalas, atau juga melaporkan. Nah, jadi karena dalam hal ini tindakan itu berlindung pada relasi kuasa yang ada, maka ya kemudian seringkali nggak ketahuan karena tersamarkan. Setiap bentuk perundungan harus segera diputus sebelum menjadi sebuah value dalam sebuah kelompok. Relasi kuasa ini bisa macam-macam ya, bahkan amat subtil ya. Jadi bisa berlangsung misalnya antara anak orang kaya dan anak orang miskin, atau antara sebagian murid yang dari satu kelas yang berasal dari kalangan etnis tertentu dengan anak lain, maksudnya siswa lain yang berasal dari etnis yang lebih sedikit yang ada di kelas itu. Macam-macam ya. Jadi kuasa di sini tidak harus berasal daripada sumber-sumber formal ya, tapi bisa berasal dari sumber-sumber yang bersifat informal. Satu contoh misalnya ketika ada siswa yang terlalu sering ya mentraktir teman-temannya, ya karena dia kaya juga ya, maka kemudian teman-teman yang sering ditraktir itu lalu kemudian menjuluki yang bersangkutan sebagai ketua ya. Jadi dia memberikan posisi atau mendapatkan predikat kepala atau ketua dari teman-teman yang lain, yang lalu kemudian terserah dia nih, dia kemudian lalu memanfaatkan relasi itu atau kemudian menyalahgunakannya. Jadi sumbernya bukan sumber formal saja, tapi sumber-sumber yang lain yang bisa saja menghasilkan konteks di mana yang bersangkutan lebih punya power ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dampak itu sebagai hal yang bersifat langsung ya, atau kita dalam dunia hukum disebut sebagai satu strict liability ya, beban-beban yang bersifat langsung. Saya berbuat apa, maka hal-hal yang muncul dari perbuatan saya itu menjadi tanggung jawab saya, gitu ya. Nah, tetapi juga jangan lupa ada yang namanya vicarious ya, tanggung jawab yang bersifat tidak langsung. Jadi bayangkan misalnya ketika saya menjadi korban bully, maka lalu kemudian saya tidak bisa sekolah, prestasi studi saya menurun, ya, dan kemudian gara-garanya saya drop out. Jadi dengan kata lain terjadi satu dampak tidak langsung terkait dengan satu kegiatan bully. Nah ini semua perlu diukur ini, perlu diketahui dengan seksama dalam rangka pertama-tama untuk tadi melihat sejauh mana sebetulnya suatu value sudah berubah. Ya, jadi kalau misalnya kulturnya belum ada, belum terbentuk kultur yang setuju pada perundungan, sehingga dalam ini kita yakin bahwa kalaupun ada perundungan itu lebih kepada ini ulah daripada pribadi-pribadi, maka tentu lebih mudah bagi kita untuk kemudian menyelesaikannya. Gampangnya gini, kita keluarkan saja anak itu, beres sudah, gitu ya. Kalau guru yang melakukannya, maka guru yang dikeluarkan beres. Tapi kalau sudah kemudian
masuk pada konteks kultur, di mana kemudian value itu secara perlahan-lahan ditransmisikan dari senior ke junior, ya saya kira itu sudah serius tuh. Dan sekali lagi, kemudian kita tahu bagaimana mitigasi. Faktor genetik itu sudah menjadi salah satu aspek penyebab, kemudian diperkuat lagi dengan faktor pola asuh. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan nilai-nilai. Kalau misalnya memang sepanjang masa tumbuh kembangnya, seseorang mungkin tidak belajar